Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Bumi. Film ini menceritakan tentang balas dendam sadis seorang ayah terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan pada putrinya. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Bumi, perempuan yang dianggap paling cantik di desanya. Dia bekerja sebagai seorang desainer. Selain cantik dan pintar, Bumi juga dikenal suka menolong banyak orang. Dia tumbuh menjadi perempuan mandiri setelah ibunya meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya bernama Arun Sadeva, seorang pengusaha sepatu yang cukup sukses. Saking sayangnya pada putri tunggalnya itu, Arun tidak menikah lagi dan hanya fokus membesarkan Bumi. Sayangnya, Arun masih memiliki kebiasaan buruk, yaitu senang minum hingga mabuk bersama Paman Taji, sahabat yang seperti saudara. Paman Taji juga menyayangi Bumi seperti anak sendiri. Malam itu, sambil minum, mereka membicarakan rencana pernikahan Bumi yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Bumi akan menikah dengan seorang dokter muda dan tampan bernama Niraj. Bangladesh. Esok paginya, seperti biasa, Bumi berangkat bekerja diantar oleh pemuda bernama Jeto. Dia adalah tetangga Bumi yang sudah sangat dekat seperti keluarga. Jeto juga sudah menganggap Bumi seperti kakak sendiri. Singkat cerita, Arun dan Bumi mulai menyebarkan undangan pernikahan. Terlihat pemuda bernama Vishal merasa kecewa dengan undangan tersebut. Sejak kecil, Vishal sangat menyukai Bumi. Dia pernah menyatakan perasaannya, namun Bumi hanya menganggapnya teman. Vishal yang galau kemudian pergi menemui sepupunya yang bernama Dauli. Dauli merupakan seorang pengusaha. Dia memiliki bioskop dan setiap usaha yang dijalankannya selalu dibantu Gulam, sahabat sekaligus tangan kanannya. Gulam sendiri adalah seorang pembuat tato. Malam itu, Vishal bercerita bahwa wanita yang sangat dicintainya akan segera menikah. Dauli lalu memberitahu agar Vishal mencoba menyatakan perasaannya lagi. Jika ditolak, barulah dia akan membantu Vishal. Beberapa hari sebelum pernikahan, Vishal pun menghampiri Bumi. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Bumi. Namun, jawaban yang didapatnya tidak berubah. Bumi hanya menganggapnya sebagai teman. Bumi justru akan semakin marah jika Vishal terus bertingkah. समझा दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। फुट यहाँ से, निकल अब भी निकल। Suatu malam, karena pekerjaannya, Bumi harus lembur di tempat kerjanya. Dia kemudian menelpon Niraj agar menjemputnya dan mengantar pulang. Sayangnya, saat itu Niraj pun sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Akhirnya, Bumi meminta Jetu untuk menjemputnya. Di tengah perjalanan, Jetu tiba-tiba menghentikan motornya karena tak tahan ingin buang air kecil. Dia pun meminta Bumi menunggu sebentar. Namun saat dia kembali, Bumi sudah tidak ada di sana. Jetu tentu saja panik mencari keberadaan Bumi. Ternyata, Bumi diculik oleh Vishal dan dibawa ke studio bioskop milik Dauli. Bumi pun tak sadarkan diri karena dibius. Dalam keadaan Bumi yang tak berdaya itu, dengan bejatnya, Vishal, Dauli, dan Gulam menggauli Bumi bergantian. Beberapa waktu kemudian, Bumi pun akhirnya terbangun. Melihat kondisi dirinya yang berantakan, Bumi menyadari bahwa ada seseorang yang berbuat jahat padanya. Namun, dia tidak tahu siapa pelakunya. Dengan langkah gontai dan tatapan kosong, dia jalan kaki pulang ke rumah. Melihat kondisi Bumi yang aneh, istri Paman Taji menghampirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mendengar cerita dari Bumi, istri Paman Taji menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu.
Jika ketahuan, pernikahan Bumi pasti dibatalkan dan kehormatan ayahnya akan hancur. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan pun tiba. Semua orang terlihat sangat bahagia kecuali Bumi yang masih saja murung. Bahkan ketika Jetu mengajaknya foto, dia tidak tersenyum. और एक अरे हंसिए तो सही अब तू परेशान मत कर जा यहाँ से तैयार होने दे Sebelum sumpah pernikahan dilakukan, Neeraj menghampiri Bumi dengan semangat karena mereka akan segera resmi menikah. Bumi yang tak tega harus membohongi Neeraj akhirnya memberitahu apa yang telah terjadi kepadanya. Mendengar itu, Neeraj pun keluar dari sana dengan rasa kecewa. Bersamaan dengan itu, semua tamu pun satu persatu pergi karena pernikahan resmi dibatalkan. Arun masih belum tahu apa yang terjadi. Setelah mendengar hal buruk yang menimpa putri kesayangannya, hati Arun pun hancur. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Bukannya ditanggapi dengan serius, para polisi justru lebih fokus menonton televisi daripada mendengarkan laporannya. Karena kesal, Arun pun membanting televisi itu. Barulah setelahnya, polisi langsung menanggapi laporan Arun. रेप का मामला है ज्यादा जरूरी है Untuk mengetahui kejadiannya lebih lengkap, polisi perlu berbicara dengan Bumi. Jadi mereka pergi ke rumah Arun saat itu juga. Akan tetapi, ternyata Bumi menghilang. Mereka semua berpencar mencari Bumi dibantu oleh warga desa. Sementara itu, di sisi lain, Bumi ternyata diculik oleh Vishal ke hutan. Mereka melakukannya karena mendengar kabar kalau Arun sudah lapor polisi. Berkat penculikan kedua ini, Bumi jadi tahu siapa pelakunya. Bumi berusaha untuk kabur dari mereka. Ketika hendak melompat dari jembatan, Gulam berhasil menahannya. Tapi kemudian Dauli memotong rambut Bumi hingga akhirnya Bumi terjatuh ke sungai. Esoknya, Bumi yang masih hidup ditolong oleh warga dan membawanya ke rumah sakit. Arun menunggu putrinya terbangun dengan rasa penuh khawatir. Ketika akhirnya Bumi sadar, dia pun memberitahu Arun siapa saja pelaku yang telah berbuat jahat padanya. Di saat yang sama, Dauli ditelepon oleh seseorang yang memberitahu kalau Bumi masih hidup. Hal itu membuat Dauli kembali cemas kejahatannya akan terungkap. Setelah Bumi sudah pulih sepenuhnya, dia dan ayahnya membawa kasusnya ke pengadilan untuk menjebloskan Vishal, Dauli dan Gulam ke penjara. Namun, Dauli menyewa seorang pengacara terkenal yang dengan caranya bisa memutarbalikkan keadaan seakan Bumi yang bersalah. Padahal dia adalah pengacara perempuan yang seharusnya lebih mengerti Bumi. Arun yang melihat putrinya terus dipojokkan dan dipermalukan oleh pengacara itu, kemudian bangkit dari duduknya dan berkata bahwa dia sudah tidak sanggup melihat putrinya dipermalukan bahkan oleh sesama perempuan. Dengan menahan amarah, Arun mengatakan hal yang sarkas bahwa dia masih beruntung putrinya hanya dilecehkan dan setidaknya tidak meninggal. Mendengar perkataan Arun, pengacara itu pun hanya terdiam karena merasa bersalah. Semua orang yang hadir dalam persidangan bahkan tak kuasa menahan tangis. Merasa putrinya tak bisa mendapat keadilan di sana, Arun pun membawa putrinya pulang. Namun sebelumnya, Arun dan Bumi meminta maaf kepada para pelaku dan berjanji akan mencabut tuntutan. Tidak lupa, Arun juga meminta maaf kepada putrinya karena tidak bisa membawa keadilan untuknya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba warga desa datang dan meminta Bumi untuk meninggalkan desa karena dianggap merusak nama baik desa mereka. Arun tentu saja marah, selama ini Bumi selalu membantu warga desa. Ketika Bumi yang terkena musibah, tidak ada yang membantunya, bahkan justru mengusir Bumi. Suatu hari, rumah mereka tiba-tiba kedatangan Ibu Vishal, istri Dauli, anak Gulam, dan kakak Jetu. Kakak Jetu memberikan handphone milik Jetu yang ternyata berisi rekaman video kejadian Bumi digauli oleh para pelaku.
Dan siapa sangka ternyata Jetu yang sudah dianggap keluarga ternyata juga bagian dari pelaku dan ikut menggauli Bumi. Mereka sebagai keluarga pelaku kemudian meminta maaf kepada Bumi dan Arun. Tanpa menjawab apa-apa, Arun hanya mengisyaratkan mereka untuk pergi. Setelah itu, Bumi berkata pada ayahnya untuk membunuh semua pelaku. Tapi Arun menjawab, bukan hanya dia yang melakukannya, tapi juga Bumi dan Paman Taji. Pertama, mereka menculik Jetu yang sedang naik motor. Jetu dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Namun, dia pura-pura tidak tahu apapun. Arun pun menyebutkan semua kesalahan Jetu. Mulai dari memberi bius pada manisan Visal, berpura-pura ingin buang air kecil, memberitahu para pelaku bahwa Bumi masih hidup dan melapor kasusnya ke polisi. Jadi selama ini Jetu menginformasikan semua hal pada Dauli agar kejahatan mereka bisa ditutupi. Namun kesalahan paling parah yang Jetu lakukan yaitu dia ikut menggauli Bumi. Usia Jetu saat itu masih di bawah umur sehingga belum bisa dijerat hukum. Jadi Arun menghukum Jetu dengan caranya sendiri. Arun mendandani Jetu seperti perempuan kemudian memintanya hadir ke sebuah pesta. Kemudian karena hari itu Jetu berulang tahun, Arun membawanya ke bioskop dan memintanya untuk potong kue. Jetu yang sudah sangat ketakutan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan pisau yang seharusnya untuk potong kue. जन्मदिन मुबारक। Hari berikutnya, polisi pun menemukan jasad Jetu. Ayah Jetu terlihat sangat sedih namun tidak dengan kakaknya. Pada surat yang ditinggalkan Jetu, tertulis bahwa dia murni melakukan bunuh diri. Target Arun selanjutnya yaitu Visal. Dia mengikuti kemanapun Visal pergi. Tatapan Arun yang tajam membuat Visal merasa diteror setiap hari. Berulang kali Visal diminta ibunya untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi dia tidak mau. Arun juga diam-diam mendatangi Gulam. Dia mentato jidat Gulam dengan tulisan pemerkosa. Tak terima dengan perbuatan Arun, Gulam pun mendatangi Dauli. Begitu juga dengan Visal yang sudah khawatir karena terus mendapat teror dari Arun. Di sisi lain, Arun tiba-tiba didatangi polisi. Polisi itu memberikan gantungan milik Arun yang ditemukan di TKP Jetu. Polisi itu memberi nasihat agar Arun lebih hati-hati agar tidak meninggalkan jejak saat melakukan sesuatu. Ternyata polisi itu mendukung Arun untuk menghukum para pelaku dengan caranya sendiri. Kemudian terlihat Gulam berada di rumah Bumi sedang menghancurkan barang-barang dan radio peninggalan ibunya Bumi. Melihat Bumi diserang, Paman Taji pun jadi geram. Paman Taji bersama warga desa lalu bersama-sama menyerang Gulam. Namun ketika sedang mengejar Gulam yang naik mobil, kepala Paman Taji ditahan oleh Gulam dan dibenturkan keras ke tiang hingga akhirnya meninggal. Hal yang menimpa Paman Taji membuat Arun semakin marah dan bertekad kuat untuk menghabisi semua manusia biadab itu tanpa ampun. Setelah pemakaman Paman Taji, Arun mendatangi Gulam. Dia menghajar tanpa ampun si Gulam menggunakan senjata yang dibawanya. Arun juga berkali-kali memasukkan kepala Gulam ke air hingga lemas. Ketika Gulam sudah tak berdaya, Arun membawa Gulam ke rel kereta api dan melemparnya saat kereta lewat. Kabar tewasnya Gulam sudah terdengar oleh Visal. Hal itu membuat Visal ketakutan dan saat itu juga berencana kabur keluar kota naik bus. Di tengah perjalanan, Arun menghentikan bus itu. Para penumpang langsung turun ketakutan, sedangkan Visal menangis ketakutan. Arun sudah sangat muak, dia menghantamkan Visal ke tiang-tiang bus. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau dan meminta Visal memilih antara kepala atau juniornya yang mau dipotong. Karena Visal tak kunjung memilih, akhirnya Arun memotong junior Visal. Selanjutnya, Arun hendak pergi ke tempat Dauli menggunakan bus.
Tapi ternyata Dowli dan anak buahnya sudah mencegat busnya lebih dahulu. Arun lalu menurunkan Vishal yang sudah tewas. Setelah Arun dan Bumi turun dari bus, Dowli memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Arun. Baku hantam pun terjadi. Di tengah perkelahian, Dowli tiba-tiba menyerang Arun menggunakan batang besi. Arun yang terluka parah pun tumbang. Dowli yang merasa menang lalu berkata bahwa dia akan menggauli Bumi sekali lagi di depan mata Arun. Arun pun langsung naik pitam. Dengan sisa tenaganya dia bangkit dan mencabut batang besi yang menancap di tubuhnya. Dia mengamuk sejadi-jadinya menghajar semua anak buah Dowli. Dowli yang kakinya terluka karena Arun mencoba kabur dengan masuk ke kerumunan wanita yang akan melakukan ritual di kuil. Arun terus mengikutinya dengan tatapan tajam. Dowli masuk ke dalam kuil, di sanalah Arun kembali menghajarnya. Setelah Dowli tak berdaya, Arun menjambak rambut Dowli. Sebelum melemparnya jatuh ke dasar kuil, Dowli sempat meminta maaf. Tapi Arun yakin pelecehan tidak akan berhenti. Lalu tiba-tiba Bumi datang memotong rambut Dowli seperti yang dulu Dowli lakukan padanya. Setelah itu, Dowli pun jatuh bersama dengan selendang yang dilempar oleh para wanita yang sedang melakukan ritual. Misi mereka akhirnya selesai. Arun memeluk erat putrinya dan film pun selesai. Film ini memperlihatkan kita tentang cinta ayah dan anak yang begitu kuat. Terlepas dari benar tidaknya yang dilakukan Arun, itu adalah bukti bahwa seorang ayah rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Dalam sebuah keluarga dibutuhkan cinta, pengorbanan dan keadilan untuk membuatnya kokoh dan bisa menguatkan satu sama lain.